Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat tuan rumah Bapak Sinten, Bapak Abdul Basit, yang saya hormati, kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, segenap tamu undangan rahimakumullah. Pada sore hari ini kita menghadiri acara walimatul aqiqah untuk istri Bapak Abdul Basit yang bernama Ibu Nur Arifiyah. Jadi mungkin selama ini pemikiran kita itu akikoh hanya untuk bayi. Namun tidak sebatas itu, ibunya bayi juga boleh akikoh. Memang dalam hadis diterangkan uzbahu anhu yaumas sabi'. Akikoh itu diselenggarakan pada hari keberapa, Bu? 7 yaumas sabi'. Kenapa kok 7? Kok tidak 6 atau tidak 8? 7 itu angka ganjil. Allah suka yang ganjil. Makanya akikoh itu harinya ke-7. Ibu-ibu wudu kalau basuh anggota wudu berapa kali, Bu? Kok enggak 4 kali? Kenapa? Allah suka ganjil. Jadi suka ganjil. Makanya ibu-ibu kalau pas pengajian disuguhin unde-unde, pilihlah unde-unde yang wijennya ganjil. Hitung, Bu. Ini selesai ngitung, undinya sudah mambu 3 hari. Tetapi akikoh itu bisa dilakukan setelah balik. Ini. Tetapi aturannya kalau akikoh setelah balik itu biaya ditanggung oleh yang akikoh itu sendiri, atau suami, atau yang menanggung biaya dari orang lain. Jadi bukan lagi tanggung jawab orang tua. Jadi boleh saja. Karena Bu dalam hadis diterangkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqaba dan nubuwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diakikai setelah diangkat menjadi nabi. Sekarang Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia berapa, Bu? 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad itu akikoh setelah umur 40. Setelah umur 40. Sehingga ibu yang hari ini akikoh itu juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu boleh. Sebagaimana yang hadis tadi saya sampaikan. Cuma mungkin tata caranya agak berbeda. Kalau akikohnya bayi, itu bayinya digendong, diputer-puter, dicukur rambutnya. Cuma kalau sekarang minta gendong, insya Allah ceblok, gak ada yang kuat.
Jadi itu. Kemudian ibu-ibu sekalian, manfaat akikoh ya, secara umum, pertama adalah untuk melatih sedekah kepada bayi. Makanya ibu sekalian, ketika bayi itu lahir, saya tanya Bu, ketika bayi lahir, ibu-ibu kan pengalaman punya bayi Bu, nah, itu ketika bayi lahir itu tangannya gegem apa begar begini Bu? Gegem. Itu artinya ketika manusia lahir, itu karakter dasarnya itu memang pelit, ingin menggenggam dunia, semua ingin dikuasai. Itu filsafat atau filosofi dari bayi lahir genggam. Coba ada anak kecil bawa es, coba digoda, minta esnya dong, disembunyikan di belakang punggung. Kenapa? Karakter bayi, karakter manusia itu memang pelit. Kadang-kadang dewasa pun itu juga masih pelit. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk dirinya kadang-kadang pelit. Punya sandal baru mau ke masjid, sandalnya apa Bu? Dicangking pakai tangan. Kenapa? Biar awet. Mandi Bu, mandi pakai sabun, sabunnya sudah tipis kayak silet, masih dipakai. Akhirnya dia bingung, sabunnya hilang, loh kemana? Nggak tahu, nyelempit di kelek. Jadi ini manusia itu dasarnya apa? Memang pelit. Nah, dengan adanya akikoh, maka bayi itu dididik untuk berjiwa sosial. Jadi sejak kecil bayi dilatih untuk bersedekah. Makanya ibu sekalian, akikoh itu salah satu bentuk alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa Bu adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam tafsir Qurtubi diterangkan bahwa infak dalam keadaan lapang itu adalah infak dalam keadaan sedang senang. Ada orang menikah itu seneng, makanya dia berinfak dengan ngundang tetangga kanan kiri mengadakan walimatul arus, pesta pernikahan. Itu namanya infak dalam keadaan apa? Senang. Demikian pula ibu punya anak laki-laki, di khitan. Ibu punya anak di khitan, seneng nggak Bu? Seneng apa? Anaknya nggak nangis, ibunya yang nangis. Kita tentu seneng punya anak di khitan, karena anak kita di khitan selamat, motongnya kayak pas tepat sasaran, nggak misli. Kalau misli kan suram masa depannya Bu. Itu kita bersyukur kepada Allah. Akhirnya Pak, kita berinfak dengan mengadakan walimatul khitan. Itu namanya yunfiquna fis-sarra, infak dalam keadaan senang. Demikian pula akikoh ini juga infak fis-sarra, berinfak dalam keadaan sedang senang. Punya anak itu senang nggak Bu? Senang. Tapi beda Bu ya, orang zaman dulu dengan sekarang kadang-kadang beda. Orang zaman dulu itu punya anak 7, suaminya kerja di sawah, pulang kok lihat istrinya muntah-muntah. Dek, kenapa? Mas, kayaknya saya telat, maksudnya saya hamil lagi. Alhamdulillah. Padahal anaknya berapa Bu? 7. Sekarang punya anak masih 2. Di situ apa? Lihat istrinya hamil lagi,
dia sedih. Sedih. Istrinya sering hamil sedih. Padahal kambingnya tiap tahun hamil 2 kali seneng. Loh, istrinya itu loh hamil 2 tahun sekali kok sedih. Kok malah senengan kambingnya yang hamil. Kenapa? Loh wedhus payu didol Pak Faisal. Bojoku ora payu didol. Lah, makanya akikah itu adalah bentuk alladzina yunfiquna fisarra, berinfak dalam keadaan senang. Makanya pada sore hari ini Bapak Abdul Basit mengakikahi istrinya. Ini apa? Karena dalam keadaan senang. Buktinya apa? Dia mengumpulkan kita semuanya. Di sini apa? Ada kue, ada buah. Kayaknya juga ada yang sedang dibakar-bakar lain. Ini namanya apa? Infak fisarro. Wadorro, ada infak fidorro dalam keadaan sedang sempit. Lah Imam Al-Qurtubi juga ditafsirkan juga keadaan susah. Artinya Bu, dalam Islam itu infak itu nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu rezekinya banyak. Keadaan sempit pun dalam situasi pandemi seperti ini, infak juga tetap disyariatkan dalam ajaran Islam. Cumanya tentu nilai infaknya berbeda. Kalau keadaan kaya, infaknya mungkin bisa lebih banyak daripada keadaan sedang susah, sedang miskin. Ini makanya kita memakai filsafat binatang unggas. Jadi kita ikuti filsafat itu. Binatang unggas itu Bu, bertelur sesuai ukuran binatangnya. Kalau burung unta Bu, telurnya itu sangat besar. Sangat besar. Mungkin sebesar apa Bu ya? Kelapa yang kecil itu. Itu burung unta. Bawahnya lagi ada angsa. Itu lebih kecil lagi. Bawahnya angsa ada bebek, lebih kecil daripada angsa. Bawahnya bebek ada ayam. Ayam lebih kecil daripada bebek. Bawahnya bebek ada burung puyuh. Itu lebih kecil daripada ayam. Artinya apa? Infak itu sesuai kemampuan. Kalau ada orang kaya, tabungannya miliaran, mobilnya 7, rumahnya tingkat, lo kok infak cuma 5.000 rupiah? Itu diibaratkan seperti burung unta yang bertelur seukuran manuk emprit. Plutuk gak kroso. Tapi kok ada orang miskin, mohon maaf, justru infaknya kok gede. Seperti burung emprit bertelur seukuran apa telurnya? Burung unta. Ya, ada yang juga nggak mungkin. Makanya infak itu juga fidorro, dalam keadaan sempit. Bahkan Imam Al-Qurtubi di situ menafsirkan keadaan sempit itu keadaan sedang susah. Kehidupan kita Bu yang paling susah, saya tanya Bu ya, ibu itu mengalami kesusahan yang paling sangat itu ketika apa Bu? Ketika apa? Gak dikasih belanja sama suami? Ketika apa Bu? Kena musibah. Yang lebih khusus, ditinggal mati anggota keluarga. Ini pasti yang paling susah. Betul Bu? Betul. Paling susah. Ternyata kata Imam Al-Qurtubi, susah, di atas susah adalah fil ma'tam, ketika ditinggal mati anggota keluarga. Lah, keadaan paling susah itu justru dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah. Makanya kalau ada orang meninggal, ibu sedang susah, kok malamnya ada orang tahlilan, ibu ngeluarin kue, ngeluarin nasi, ngeluarin minum, itu infak perintah Al-Quran. Kadang-kadang ada yang larang, ada orang mati kok dibikinin minum, ada orang mati kok dibikin makan. Lah, yang dimaksud dilarang ada orang meninggal, Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'farin to'aman,